Semenjak iman digantikan dengan akidah yang gak jelas ini, Islam digantikan dengan mazhab, walaupun kita menghormati para ulama dengan ijtihad mereka, tapi kita nggak mau dinisbatkan pada mazhab. Begitu orang atau bapak semuanya dibawa ke hadapan Allah di hari akhirat, bapak ditanya identitasnya, bapak akan mengatakan ana muslim apa ana syafi'i, ana muslim apa ana hanafi. Jelas-jelasan yang bakal ditanya. Dan jawabannya waraditu lakumul islam madina innad dina indallahil. Jadi pengikut Syafi'i muslimun, pengikut Hambali muslimun, pengikut Abu Hanifah muslimun, kita berkumpul dalam Islam. Ini ikatan yang disepakati. Pendapat boleh berbeda-beda, tapi hati kita satu dalam ikatan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Yaqul Allah tabaraka wa ta'ala fi muhkami tanzilih musiyan wa mudhakkiran ibadahu bi taqwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Para jamaah hadirin jamaah Jumat Masjid Al-Mahdi yang dimuliakan Allah. Allah subhanahu wa ta'ala telah memuliakan kita atas kebanyakan makhluknya, menjadikan kita sebagai khalifahnya di atas muka bumi ini. Allah tundukkan makhluk-makhluknya, baik yang di daratan, di lautan, hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, bahkan matahari Allah tundukkan untuk melayani kita. Begitu pula bulannya. Maka sewajibnya atas kita sebagai hamba yang menerima nikmat yang besar ini untuk selalu mengingat Allah, bersyukur padanya. Dia pula yang menunjukkan jalan kita. Dia juga yang mengajarkan berbagai macam ilmu yang bermanfaat bagi kita, menjadikan kita sebagai makhluk yang mendapatkan keutamaan yang bermacam-macam. Allah berfirman, walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Walaqad karramna bani adam. Dalam bahasa Arab kata akrama yukrimu beda dengan kata karrama yukrimu. Kalau akrama artinya memuliakan, tapi kalau karrama
menunjukkan bahwa kami telah memuliakan manusia, melimpahkan atas mereka berbagai macam nikmat, karunia dan kemuliaan. Karomah di sini menunjukkan nikmat Allah yang amat banyak yang Allah nisbatkan kepada mereka. Kami angkut mereka di daratan, di lautan, saat ini bahkan di udara. Jangan sekali-kali orang beranggapan bahwasannya kemampuan manusia untuk terbang dan mengangkut manusia serta barang-barang mereka itu kembali kepada kekuatan manusia. Sama sekali tidak. Tapi dengan ilmu yang Allah ajarkan kepada mereka. Dan Allah telah mengisyaratkan kepada kita bahwa manusia di kemudian nanti akan memiliki kendaraan transportasi yang belum dikenal pada saat itu. Dalam surat Yasin Allah berfirman, wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil masyhud wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun. Sesungguhnya merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah dan juga kemurahan Allah atas kita semua. Kami mengangkut mereka dan anak keturunan mereka di kapal yang penuh dengan muatan yang begitu besar. Dari masa ke masa, bahtera yang diciptakan manusia semakin besar dan semakin cepat dalam menempuh perjalanan dan membelah gelombang lautan. Kemudian wa khalaqna lahum mim mithlihi ma yarkabun, dan kami telah ciptakan bagi mereka sejenis kendaraan tersebut kelak yang mereka akan tumpangi di masa akan datang. Allah tidak sebutkan saat tersebut bahwa manusia akan mengarungi udara. Kalau Allah sebutkan, Nabi akan dituduh sebagai orang yang tidak waras. Tapi waktu mengungkap di hadapan kita karunia Allah yang tak terhingga. Maka kita sebagai hamba yang telah diutamakan atas kebanyakan makhluknya, Allah ingatkan agar kita bersyukur padanya, bukan karena Allah butuh akan syukur kita. Allah perintahkan kita untuk menjalankan ibadah, ketaatan kepadanya, untuk menguji ketaatan kita, dan juga semuanya kembali manfaat kebaikannya untuk kita semua, agar manusia walaupun beraneka suku, bangsa dan latar belakang, mereka tunduk kepada Allah hingga tidak saling membolimi dan berbuat aniaya di antara sesama mereka. Oleh karena itu, ikatan yang Allah jadikan di antara kita bukan ikatan ras, bukan ikatan suku, bukan ikatan bangsa, bukan ikatan status sosial atau warna kulit, tapi ikatan yang menjadi ikatan di antara kita, ikatan iman. Kalimat tauhid merupakan ikatan di antara kita semua. Atas dasar kalimat tauhid ini lahirlah tauhid kalimah, menyatukan kalimat semua di atas kalimat tauhid, hingga setiap manusia mereka menyadari betul-betul mereka semua berasal dari pencipta yang sama, diciptakan dari asal usul yang sama. Tidak ada seorang pun yang lebih mulia dari saudaranya dengan nasabnya, dengan sukunya, dengan warna kulitnya atau status sosialnya. Tapi yang akan memuliakan dirinya, imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari kalimat tauhid ini lahirlah iman kepada Allah. Yang kedua, al-Islam, penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, al-ihsan, di mana hati setiap orang dari kita bukan mengawasi sesama makhluk, tapi hatinya dalam seluruh arah hidupnya, sepak terjangnya, tindak tanduknya, perhatiannya tertuju pada Allah. Anta'budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarah. Itu engkau beribadah kepada Allah, mengabdi kepada Allah dengan hidupmu seolah-olah engkau melihat Allah. Bukan melihat Allah dengan bola mata, melihat Allah dengan hati yang selalu merasakan kehadiran Allah. Ini maqam tertinggi. Kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah, karena kamu merasakan dalam setiap tindak tandukmu, kamu memperhatikan Allah Subhanahu wa ta'ala.
tidak tertuju pada selainnya, hingga amalnya akan menjadi murni dan lurus, bukan dibangun di atas asas maslahat dan kepentingan atau takut kepada makhluk, tapi semata-mata karena Allah. Dia perlakukan juga manusia kaya, miskin, tinggi, rendah juga karena Allah. Di saat dia menjadi seorang pemimpin, dia perlakukan rakyatnya juga dengan melihat Allah memperhatikannya. Tidak ada kesombongan, tidak ada kebanggaan, tidak ada juga hadirin sekalian rasa takut dalam menegakkan kebenaran di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fa in lam takun tarah, kalau kamu belum mampu untuk melihat Allah dalam semua sepak terjangmu, fa innahu yarak, paling tidak kamu merasa diri kamu diawasi Allah hingga tidak menjadi liar, tidak menjadi binal, tidak bersikap bangga diri dan berbuat semena-mena, karena kamu merasa semua perbuatan kamu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu Nabi membangun sahabatnya yang bermacam-macam atas dasar ikatan iman, Islam dan ihsan yang dinamakan hablullah, tali Allah Subhanahu wa taala yang dipetik dari tuntunan Al-Qur'an Al-Karim. Tapi sayang, sungguh sayang, iman yang tadinya menyatukan digantikan dengan semboyan akidah. Padahal kata akidah ini tidak terdapat dalam Quran, tidak terdapat dalam sunnah Nabi, tidak terdapat juga pada apa yang diriwayatkan dari para sahabat Nabi. Munculnya kata akidah ini yang berubah hari sekalian menggantikan iman kira-kira pada akhir abad ketiga. Pada akhir abad ketiga atau awal abad keempat baru kata-kata ini mulai dikenal. Kalau iman rukunnya jelas, semuanya mengikat kita kepada Allah. Kalau akidah justru membangun fanatisme kelompok. Lahir akidah Mu'tazilah, akidah Syiah, akidah Salafi, akidah yang bermacam-macam yang bersumber dari apa? Hawa nafsu yang punya kecondongan untuk bergolong-golong. Akhirnya umat Islam yang tadinya umat yang satu menjadi umat yang bercerai-berai, masuk dalam jebakan syaitan. Tanpa disadari, ustadz dan ulamanya bersama para pengikutnya berbondong-bondong masuk dalam jebakan tersebut. Dia menganggap dirinya yang paling baik, akidahnya yang paling benar, yang bertentangan dengan akidahnya kafir. Padahal Quran mengajak kita dengan panggilan yang mesra, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam silm beramai-ramai. Sedangkan Islam yang tadinya ikatan yang menyatukan kita dengan rukun-rukunnya yang jelas, semua orang tahu apa rukun Islam, digantikan dengan kefanatikan loyalitas kepada madhab. Ana Syafi'i, anta Maliki, ana Hambali, anta Hanafi, anta Ja'fari. Padahal mereka semua para imam mengajak kepada Allah, tapi yang di bawah ini mengajak berfanatik kepada imam masing-masing. Seandainya para imam mereka hidup menyaksikan para pengikut di bawah yang menamakan mereka, mereka bakal menangis menjerit. Mereka tidak pernah sama sekali mengajak orang Islam di belakang hari untuk mengatakan ana Syafi'i, ana Maliki, ana Hambali. Tapi semuanya diajak untuk mengatakan nahnu muslimun. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hingga duduk walaupun madhab artinya pendapat yang berbeda-beda, bukan teks syariat yang datang dari Allah. Walaupun pendapatnya berbeda-beda, duduk rukun dengan aman. Imam Malik gurunya Imam Syafi'i. Imam Abu Hanifah juga guru tidak langsung dari Imam Syafi'i, karena murid beliau Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani menjadi sahabat beliau juga. Ahmad bin Hanbal muridnya Imam Syafi'i. Walaupun mereka dalam pendapat berbeda, dalam syariat, dalam iman Islam, mereka semua bersatu di jalan Allah. Nah, sekarang kita saksikan di Indonesia bagaimana fanatisme loyalitas kepada madhab lebih kuat daripada Islam. Satu hari para jamaah sekalian, saya berada di kota suci Mekah, bertemu dengan pemuda-pemuda Saudi dengan penampilan mereka sedang menggunakan pakaian ihram.
Dia tanya, min ayyi baladin anta? Saya katakan, ana Indonesia. Ana min Indonesia. Dia tanya setelah itu, wa ma hiya aqidatuk wa madhhabuk? Apa akidah kamu dan madhab kamu? Ana muslim wa anta muslim wa nahnu muslimun, nahnu la na'rif hadhil asma al-mubtada'at. Saya muslim, kamu muslim, kita merupakan kaum muslimin. Saya tidak kenal istilah-istilah bid'ah ini yang kamu sebutkan, yang membuat antara saya sama kamu terpisah, antara saya dengan yang lain terpisah. Saya umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para imam merupakan guru-guru yang berjasa mendidik umat mereka. Kitab suci Quran pedoman kita, sunnah Nabi kita merupakan tauladan yang sebaik-baiknya. Dan Allah menciptakan kita dari ayah ibu yang sama, diciptakan dari asal usul yang sama. Kenapa kamu mencari-cari perbedaan? Coba tanya, kata akidah dari mana kamu dapatkan? Kapan mulai ada? 300 tahun setelah Rasulullah wafat, di saat umat berpecah belah. Begitu juga kata mazhab ini dari mana asalnya? Imam Syafi'i ketika mengatakan hadza madhhabi, maksudnya hadza ra'i, ini pendapat saya. Ucapan beliau yang amat indah. Ketika satu hari Imam Syafi'i berdialog dengan seseorang, kemudian dia mengatakan madhhabi shawab indi yahtamilul khata'. Pendapat saya ini shawab, artinya menurut saya dia benar, tapi bisa saja salah. Maklum pendapat manusia. Wa ra'yu ghairi, pendapat orang lain, indi khata', menurut saya meleset, tapi wa yahtamilu shawab, bisa saja dia yang benar. Karena Allah tidak jadikan kita ini makhluk yang memonopoli kebenaran. Sedangkan kebenaran yang sejati dalam bahasa Arab namanya al-haq. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Yang hak itu yang pasti dari Tuhanmu. Jangan kamu termasuk orang yang bimbang, yang ragu. Dan yang paling menarik lagi, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar lebih dekat dengan Rasul. Ketika dia berhadapan dengan satu kejadian yang tidak pernah didengar fatwa Rasul dalam bidang tersebut, Abu Bakar mengatakan, ajtahidu ra'yi, saya berijtihad. Lalu dia mengatakan, inna hadza ra'yi, sesungguhnya ini pendapat saya. Bukan merupakan apa? Syariat Allah, pendapat saya, pendapat manusia. In kana sawaban fa min Allah, kalau benar mengenai sasaran dari Allah. Wa in kana khata'an fa minni wa minasyaitan, kalau salah meleset dari kebenaran maka kembali pada saya dan syaitan. Wallahu wa rasuluhu bari'ani minhu, Allah dan Rasulnya lepas tangan dari semua itu. Dengan ini kita bisa duduk berbeda pendapat. Tapi kalau berkaitan dengan iman, berbeda iman, tidak mungkin kita bisa bersatu. Walaupun sebagai sesama saudara manusia kita menghargai, tapi dalam iman, lakum dinukum waliyadin. Tapi kalau antara sesama orang yang beriman, kita katakan innamal mu'minuna ikhwah, al mu'min lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha. Jadi semenjak iman digantikan dengan akidah yang gak jelas ini, Islam digantikan dengan mazhab, walaupun kita menghormati para ulama dengan ijtihad mereka, tapi kita nggak mau dinisbatkan pada mazhab. Begitu orang atau bapak semuanya dibawa ke hadapan Allah di hari akhirat, bapak ditanya identitasnya, bapak akan mengatakan ana muslim apa ana syafi'i, ana muslim apa ana hanafi. Jelas-jelasan yang bakal ditanya. Dan jawabannya, wa raditu lakumul islam madina innad dina indallahil. Jadi pengikut Syafi'i muslimun, pengikut Hambali muslimun, pengikut Abu Hanifah muslimun, kita berkumpul dalam Islam. Ini ikatan yang disepakati. Pendapat boleh berbeda-beda, tapi hati kita satu dalam ikatan ini. Maka perhatikan coba Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Sa'ad bin Abi Waqqas, tahu-tahu Bilal, Salman, Ammar bin Yasir, ini hamba saya, duduk sederajat sama-sama. Abu Lahab paman Nabi dipisahkan di antara keduanya, sebagaimana Nabi Nuh dipisahkan dari anaknya di depan matanya ketika gelombang memisahkan di antara keduanya. Jadi mari berpegang pada tali Allah. Tali Allah ini menghapuskan fanatisme,
juga membuka mata kita, menumbuhkan rahmat di hati kita, hingga bertemu dengan orang Islam kita nggak bertanya apa akidah kamu. Pada zaman dulu ditanya madinuk, betul nggak? Ana mukmin, ana muslim. Tapi sekarang berubah, hari sekalian, orang lebih suka yang berpecah belah. Nah, al-ihsan, tahu nggak hari sekalian digantikan dengan apa? Digantikan dengan riya dan selfie. Hajinya selfie, umrohnya selfie, ibadahnya selfie, sholatnya juga selfie. Jadi bukan lagi dia melihat Allah, memperhatikan Allah, merasa diawasi oleh Allah, semuanya serba riya. Betul nggak sekali? Coba buka handphone sekarang. Bagaimana orang pamer dalam segala sesuatu? Padahal orang yang beriman, yang diperhatikan Allah. Surga ini bukan ada pada mulut golongan A atau golongan B. Jadi walaupun orang maki-maki kita, surga bukan di mulut dia. Surga di tangan Allah. Yang akan mengadili kita, Maliki Yaumiddin, yang sering kita sebut dalam suratul Fatihah. Oleh karena itu perhatikan Maliki Yaumiddin, jangan perhatikan yang lain. Dalam amal kita, perbuatan kita, lihat Allah, perhatikan Allah. Dia yang akan menentukan keselamatan kita atau celaka. Jadi tidak perlu kita cari muka depan orang. Tapi mari kita tumbuhkan ihsan di hati kita, selalu melihat Allah. Katakan hari sekalian, kalau semua kaum muslimin ini, apapun lapisannya, dari mulai pejabat tinggi yang di atas, kalau mereka selalu melihat Allah, kira-kira bergetar nggak melihat rakyat yang susah? Lihat rakyat yang menderita, lihat rakyat yang membutuhkan pertolongan. Bahkan kalau sampai rakyatnya salah satunya kecelakaan, dia khawatir di hadapan Allah akan ditanya. Tapi kalau dia tidak melihat Allah, jangankan pemimpin, ulama, kalau dia berdakwah tidak melihat Allah, yang dilihat amplop, yang dilihat duit atau jabatan atau harapan keridhaan penguasa, dia bisa nabrak sini, nabrak sana, seradak, seruduk, percis seperti keledai yang rabun. Jadi bukan dilihat dari ulamanya, bukan dilihat dari orang yang hafal Quran, tapi yang mulia di sisi Allah, yang hatinya selalu melihat Allah, merasakan kehadirannya. Sebagai penutup, satu hari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib ditanya, hal ra'aita rabbak, kamu pernah lihat Tuhanmu enggak? Dijawab oleh beliau, kaifa a'budu man lam arah, masa saya menyembah yang saya enggak pernah lihat? Ra'athul qulub bihaqiqatil iman, tapi yang lihat bukan ini, kalbu dengan hakikat keimanan, menyaksikan ayat-ayat Allah. Malam tarahul uyun, yang tidak dapat dilihat oleh bola mata. Orang kalau hatinya selalu merindukan Allah, mencintai Allah, mendambakan Allah, biar pejabat kecil di bawah, dia tidak akan pernah hina. Tapi yang di atas, walaupun mobil mewah, rumah mewah, kalau hatinya mengharapkan manusia, dia akan selalu rendah di hadapan yang diharapkan. Tapi terhadap yang kecil, dia injak-injak kehormatan orang. Mari hari ini sekalian, putuskan hubungan harapan kita dari selain Allah. Di saat kita berhubungan dengan manusia, bukan atas dasar maslahat. Kita hormati yang tua karena Allah, sayangi yang kecil karena Allah, perlakukannya sederajat sebagai saudara kita. Semua kita harapkan Allah. Di saat membantu orang, bukan karena ingin imbalan yang lebih besar. Di saat kita menahan, bukan karena kikir, tapi karena merasa orang tersebut tidak layak. Dengan ini baru persaudaraan akan tumbuh dengan hangat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani bima fih minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, wasyukrulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda, wa lakal hamdu idza radit, wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala yudhakkiruna
وينبهنا بقوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وينادي الله تبارك وتعالى عباده بالتوبة والمسارعة إلى الإنابة إليه بقوله يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم انصر يا ربنا عبادك المجاهدين في فلسطين اللهم وحد صفوفهم واجمع كلمتهم وألف بين قلوبهم واجعلهم يا ربنا قلبا واحدا ويدا واحدة على أعدائك وأعدائهم اللهم أفرغ عليهم الصبر وثبت أقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين اللهم دمر أعداءك أعداء الدين من الصهاينة والملاحدة والمنافقين اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم اللهم ألقي في قلوبهم الرعب وافعل بهم يا ربنا كما فعلت بقوم عاد وقوم صالح وقوم فرعون اللهم دمرهم تدميرا اللهم فرقهم تفريقا اللهم اجعل غضبك وعذابك عليهم اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة